Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Trihandayani dengan NIM 221340002. Saya berasal dari S1 Manajemen Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat pada pagi hari ini. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya nanti di Yaumul Qiyamah. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Edomi yang sudah memberikan tugas ini. Saya di sini ingin menyampaikan ceramah sedikit tentang doa. Sebelumnya kita semua pasti sudah tahu kan apa dari doa itu sendiri. Doa sering dipanjatkan ketika kita sehabis sholat sunnah ataupun sholat wajib, atau bahkan di waktu-waktu tertentu. Doa itu adalah senjata paling ampuh bagi orang-orang muslim, dan tidak ada senjata yang lebih ampuh yang melebihinya. Jadi teman-teman di sini bisa menyimpulkan kan bahwa senjata paling ampuh adalah doa. Jadi kita mau seterpuruk apapun, kita harus tetap berdoa kepada Allah dan meyakini bahwa doa kita akan dikabulkan. Dan kata Nabi, janganlah kalian menjadi lemah dalam berdoa, karena sesungguhnya tidak akan binasa seseorang selama dia masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman, jika kita senantiasa berdoa, kita tidak boleh merasa takut akan terpuruknya kita atau apapun itu. Kita harus tetap yakin bahwa Allah selalu bersama kita. Allah pernah berjanji. Apa itu janjinya? Ini qaribun, yang artinya aku ini dekat. Jadi kita harus senantiasa berdoa karena Allah selalu mendengarkan doa kita. Jadi kita jangan pernah berpikir kalau kita berdoa apakah Allah sudah mendengar doa kita atau belum, atau mungkin Allah belum nggak mendengarkan doa kita. Itu tidak sama sekali. Sebenarnya Allah sudah mendengar doa kita. Jadi kita harus senantiasa tetap berdoa agar doa kita lebih cepat diijabah oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengarkan doa kita. Jadi setiap kita berdoa tidak perlu keras-keras atau mengeluarkan suara yang kencang, tidak perlu, karena kita berdoa dalam hati pun Allah sudah tahu apa doa dari kita. Jadi kita sebagai seorang mukmin dan muslimah harus senantiasa menerapkan doa sebagai sandaran hidup kita, karena dengan adanya doa kita bisa menjadi tenang dan menjadi orang yang selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena segala sesuatu di dunia ini pasti akan pergi dan tidak akan kembali kecuali doa. Karena kalau kita berdoa, pasti doa itu akan pergi ke Allah dan akan kembali kepada diri kita sendiri. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan kan bahwa dahsyatnya doa tuh sebesar itu, teman-teman. Jadi kita pribadi harus senantiasa menerapkan doa di setiap harinya. Jadi semisal kita habis sholat harus melakukan doa, habis menemukan hal-hal yang Masya Allah banget harus selalu berdoa. Jadi apapun yang kita lalui kita harus selalu berdoa ya teman-teman. Jangan lupa untuk kita selalu berdoa. Jadi doa tuh penting banget untuk di hidup kita, karena doa adalah perantara bagi planning kita ke depannya. Dan kita sebagai manusia harus senantiasa sabar, karena setiap doa pasti akan diijabah, tapi kita belum tentu waktunya kapan dan dalam keadaan apa doa kita akan diijabah oleh Allah. Jadi kita harus banyak-banyak sabar dan harus senantiasa tabah, tapi doa kita tidak boleh terputus ya teman-teman. Kita harus senantiasa berdoa. Jadi teman-teman, doa dan sabar itu harus menjadi satu ya. Jadi doa dan sabar itu harus seimbang. Kita tidak boleh berdoa dengan terburu-buru, karena Allah suka. Berarti kalau doa kita belum diijabah, berarti Allah suka mendengar doa-doa kita. Jadi Allah pengen tahu seberapa kesabaran kita diuji di situ. Dan doa kita jika belum diijabah, berarti di akhir nanti kita akan mendapatkan balasan dari Allah itu yang Masya Allah bagus banget tentunya ya teman-teman.
Jadi kita harus senantiasa berhusnuzon kepada Allah bahwa apa yang Allah siapkan nanti di akhir itu pasti yang terbaik buat kita. Jadi kita sebagai manusia harus tetap melaksanakan doa itu secara terus menerus dan jangan sampai terputus ya. Karena sesuai dengan janji Allah tadi bahwa Allah mengatakan kalau Allah itu dekat dengan kita. Jadi kalau misalnya kita berdoa tapi doa kita belum dijawab, berarti emang benar Allah tuh pengen mendengar doa-doa kita dan seberapa konsistennya kita dalam berdoa itu sendiri. Contoh, kita pengen tahun depan mendapatkan IPK yang tinggi, entah itu 3,5 atau sampai 4 ya kan. Kita selalu berdoa kepada Allah bahwa ya Allah, saya minta buat IPK saya nanti semester depan segini. Jadi kita senantiasa harus tetap berdoa seperti itu ya teman-teman. Jadi Allah tuh pengen menguji kita seberapa konsisten kita dalam berdoa itu sendiri. Tapi dalam doa tersebut kita juga harus selingi dengan usaha, karena doa tanpa usaha sama dengan sia-sia. Begitu. Pasti kalian sudah tahu kan kalau kita berdoa tapi kita nggak tanpa usaha, seperti kita hanya berdoa secara terus-menerus tapi usaha kita tuh nggak ada. Kita cuma berangkat ke kampus, cuma ngedengerin dosen, habis itu kita pulang tanpa mau belajar atau apapun. Itu pasti kan kita di situ bisa dikatakan kalau kita nggak ada usaha. Jadi dari situ bisa dinilai dong gimana cara doa kita diijabah kalau kita nggak ada usaha sama sekali di situ. Jadi Allah tuh pasti melihat di kedua sisinya, seberapa kuat doa kita dan seberapa besar usaha kita. Jadi tanpa dua hal tersebut tuh semuanya pasti akan sia-sia gitu teman-teman ya. Dan dalam berdoa pasti kesabaran kita akan diuji sekali sama Allah, karena Allah juga sudah menerangkan kan bahwa tidaklah kita diuji sesuai kemampuan kita. Jadi Allah menguji kita ya dalam kemampuan kita, seberapa mampunya kita gitu. Allah tidak akan menguji melebihi batas kemampuan kita. Jadi ketika kita mendapat masalah atau apapun itu, kita jangan pernah berputus asa kayak ya udahlah saya sudah capek gitu. Kita tidak boleh teman-teman, kita harus tetap berusaha tawakal, harus tetap berdoa kepada Allah bahwa ini tuh sebenarnya tuh ujian yang diberikan Allah untuk mengetahui seberapa kuat ketaatan kita kepada Allah gitu. Jadi sebenarnya doa dan kesabaran itu harus tetap menjadi satu, harus sejalan gitu ya teman-teman. Nggak boleh ada yang berbeda. Jadi kita nggak boleh berdoa tuh kayak terburu-buru gitu, karena kok ini belum diijabah ya, kok ini belum dikabulin sama Allah, apa Allah nggak dengar. Itu enggak, sebenarnya Allah tuh udah dengar, cuma Allah pengen tahu seberapa usaha kita untuk mendapatkan doa itu. Allah ingin menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih kuat lagi, dan Allah pasti lebih senang lagi ketika kita bisa berusaha untuk mendapatkan doa yang ingin kita kabulkan dengan usaha kita yang sebesar itu gitu loh teman-teman. Jadi kalau nanti udah waktunya, kita bakal bilang Masya Allah, ternyata gini toh yang namanya usaha dan doa aku selama ini. Jadi kita pasti tahu apa ya maksud dari tujuan Allah belum mengabulkan doa-doa kita. Jadi kita harus tetap husnuzon dengan apa yang udah ditakdirkan oleh Allah. Jadi kita harus senantiasa berpikir kalau ini nanti di belakang pasti ada sesuatu yang bakal indah nih. Jadi kita harus senantiasa sabar dan doa itu jangan sampai terputus tetap ya. Dan tadi doa tetap harus sama usaha. Jangan kayak kita cuma berdoa doang tapi usaha kita nol, tuh enggak banget ya. Jadi kita tetap harus doa diselingin sama usaha. Jadi doa sama usaha tuh harus balance gitu loh teman-teman. Jadi dapat disimpulkan di sini bahwa kedahsyatan doa itu sangat besar sekali. Jadi kita sebagai seorang yang beriman tentu harus melaksanakan doa itu secara terus menerus, dan tetap tadi usaha harus nanti kita jalankan. Dan
dan tetap berhusnuzon kepada Allah, karena kita harus meyakini bahwa takdir Allah di belakang kita pasti akan lebih baik dari apa yang sudah kita harapkan. Pasti akan lebih baik nantinya. Kita harus lebih berhusnuzon lagi, oke? Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika kurang lebihnya saya mohon maaf, jika ada kesalahan kata atau apapun itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.